Nah, teman-teman, sekarang akan kita masuk pada materi metode simplex. Nah, teman-teman, metode simplex itu merupakan algoritma yang digunakan untuk menyelesaikan model pemrograman linear dengan banyak variabel dan kendala untuk menemukan solusi optimal, maksimum atau minimum. Metode ini bekerja secara iteratif dengan mengubah model matematika menjadi tabel atau tabel simplex dan melakukan operasi baris hingga solusi optimal tercapai. Nah, teman-teman, di sini ada cara kerjanya. Yang pertama adalah mengubah masalah ke bentuk baku. Pertama, kendala ketidaksetaraan diubah menjadi persamaan dengan menambahkan variabel slack atau variabel surplus. Nah, kedua, membentuk tabel simplex. Nah, teman-teman, membentuk tabel simplex ini merupakan solusi awal bagaimana yang layak dimasukkan ke dalam tabel yang terdiri dari fungsi tujuan dan semua kendala. Seterusnya adalah melakukan literasi. Nah, algoritma melakukan serangkaian langkah matematis atau literasi dengan memindahkan solusi dari satu solusi dasar yang layak ke solusi yang lebih baik secara sistematis. Nah, teman-teman, di sini ada soal yang akan kita kerjakan, yaitu meminimumkan min 3x1 ditambah x2 ditambah x3. Nah, kendala yang pertama adalah x1 min dikurang 2 x2 ditambah x3 lebih kecil atau sama dengan 11. Kendala yang kedua adalah min 4 x1 ditambah x2 ditambah 2 x3 lebih besar atau sama dengan 3. Kendala yang ketiga, 2x1 dikurang x3 sama dengan min 1. Nah, teman-teman, selanjutnya pada fungsi kendala yang pertama tadi, untuk mengubah menjadi persamaan harus ditambah variabel slack yang sekaligus digunakan sebagai basis pada tabel awal simplex. Nah, persamaannya tersebut akan menjadi x1 dikurang 2x2 ditambah x3 ditambah s1 sama dengan 11. Nah, selanjutnya pada fungsi kendala yang kedua yang bertanda lebih besar atau sama dengan, maka harus dikurangkan dengan variabel surplus, tetapi karena S2 bertanda negatif, hal ini tidak memungkinkan dalam metode simplex karena tidak dapat digunakan sebagai basis pada tabel awal. Untuk itu yang harus ditambahkan variabel artikel R, sehingga persamaan tersebut menjadi min 4 x1 ditambah x2 ditambah 2x3 dikurang s2 ditambah s1 sama dengan 3. Selanjutnya pada fungsi kendala yang kedua yang sudah dalam bentuk persamaan tetapi harus dikalikan dengan min 1 dan menambahkan R2 untuk membuat konstanta di ruas kanan menjadi positif dan menyesuaikan bentuk standar pemrograman linear sehingga memudahkan perhitungan metode simplex. Untuk itu persamaan yang ketiga menjadi min 2 x1 dikurang x3 ditambah R2 sama dengan 1. Nah, teman-teman, sehingga soal di atas bentuk standarnya, soal yang ini tadi, minimumkan Z sama dengan min 3 x1 ditambah x2 ditambah x3. Kendalanya menjadi yang pertama, x1 dikurang 2 x2 ditambah x3 ditambah s1 sama dengan 11. Kendala yang kedua, min 4 x1 ditambah x2 ditambah 2x3 sama dengan s2 ditambah x1 sama dengan 3. Kendala yang ketiga, min 2 x1 ditambah x3 ditambah r2 sama dengan 1. Oke, perhitungan baris Z. Z sama dengan min 3 x1 ditambah x2 ditambah x3 ditambah 0 s1 ditambah 0 s2 ditambah m r1 ditambah m r2. Mari kita substitusi variabel artifikal dari kendala tersebut. Dari kendala kedua, R1 sama dengan 3 ditambah 4x1 dikurang x2 dikurang 2x3 ditambah s3. Dari kendala ketiga, R2 sama dengan 1 ditambah 2x1 dikurang x3. Mari kita substitusikan ke Z. Z yang pertama, min 3 x1 ditambah x2 ditambah x3 ditambah m sama dikali 3 ditambah 4 x1 dikurang x2 dikurang 2x3 ditambah x2 ditambah m dikalikan dengan 1 ditambah 2x1 dikurang x3. Jadi yang kedua, min 3x1 ditambah x2 ditambah x3 ditambah 3m ditambah 4mx2 dikurang mx2 dikurang 2mx3
MX3 ditambah MS2 ditambah M ditambah 2MX1 dikurang MX3. Selanjutnya jadi yang ketiga adalah min 3 ditambah 6X1 ditambah 1 dikurang MX2 ditambah 1 kurang 3MX3 ditambah 0S1 ditambah MS2 ditambah 4M. Selanjutnya Z ditambah 3 dikurang 6 MX1 dikurang 1 tambah MX2 dikurang 1 ditambah 3MX3 dikurang MS2 sama dengan 4. Oke teman-teman, di sini ada tabel simplex awal. Mungkin di sini ada variabel dasarnya J, A, B, C. Di sini bisa kita melihat bahwasannya ada X1, X2, X3, S1, S2, R1, R2 dan nilai kanan sama dan indeksnya. Nah, di sini teman-teman sudah bisa kita lihat sendiri. Tidak lagi saya jelaskan satu persatu. Kita akan masuk pada langkah yang pertama, yaitu menentukan kolom kunci. Nah, yang pertama teman-teman, untuk menentukan kolom kunci ini untuk minimasi, kita pilih kolom dengan koefisien C paling positif. Nah, ini ya Z. Nah, teman-teman, mari kita analisis baritnya. Kalau yang 1, 3 dikurang 6M sama dengan karena M sangat besar, maka min 3 dikurang 6M sangat negatif. Ini ya teman-teman, 6M. 6 ini besar dari 3, jadi ini sangatlah negatif. Selanjutnya adalah X2, yaitu min 1 ditambah M. Karena M sangat besar, maka min 1 tambah M ini juga sangat positif. Di sini bisa kita lihat teman-teman, min 1 lebih besar dari M karena M itu ada nilainya 1. Selanjutnya adalah X3, min 1 ditambah 3M. Karena M sangat besar, maka min 1 tambah 3M itu sangat positif. Seperti yang di kolom tadi ini, bahwa min itu lebih besar dari positif, maka X3 ini bertandakan sangat positif. Nah, sekarang kita bandingkan X2 dan X3. X2 dan X3. X3 min 1 ditambah 3M lebih besar dari X2 dikurang 1 tambah M, karena 3M lebih besar dari M. Kolom kunci sama dengan X3 karena nilai paling positif pada minimisasi. Nah, langkah 2 menghitung indeksnya. Nilai kanan atau koefisien kolom kunci yang positif. Contohnya baris A 11 bagi 1 sama dengan 11. Baris B 3 bagi 2 sama dengan 1,5. Baris C 1 bagi 1 sama dengan 1 minimum. Baris kunci C atau indeks terkecil 1. Ini dia. C indeks terkecil 1. Baik teman-teman, sekarang kita akan melanjutkan. Di sini saya sudah membuat tabel. Nah, di sini ada variabel dasar J, A, B, C, ada X1, X2, X3, S1, S2, R1, R2, nilai kanan dan indeks. Nah, teman-teman, seperti yang sudah kita ketahui bahwasannya semua kolom sudah terisi. Bagaimana semua kolom ini bisa terisi, teman-teman? Nah, ini ada perhitungannya. Yang pertama, A, baris baru B, baris B per 1. Bagian B, baris baru A, baris A lama, dikurang min 2 dikali baris B baru. Selanjutnya, untuk baris C teman-teman yang ini, nah, cara mendapatkannya itu koefisien X2 sama dengan 0 atau tidak berubah, tetap yaitu min 2, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Nah, begitu teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan buat dulu lagi tabel iterasi 2. Nah, ini teman-teman, seperti tabel yang sebelum-sebelumnya, kita buat variabel dasar X1, X2, X3, S1, S2, R1, R2 dan nilai kanannya. Nah, teman-teman, cara untuk memasukkan angka-angka ini ke dalam tabel yaitu ini analisisnya. Analisis iterasi 2. Baris Z sama dengan 1, 0, 0, 0, min 1, 1 dikurang M, min 1 dikurang M. Nah, ini teman-teman ya. Untuk minimasi optimal jika semua koefisien lebih kecil atau sama dengan 0. Nah, seperti yang kita ketahui di X1 sama dengan 1. Mana nih teman-teman? Nah, ini berarti
ini masih besar, berarti positif. Nah teman-teman, dari penjelasan saya ini berarti kita masih perlu iterasi lagi. Kita akan buat kolom baru lagi, kita akan cari kuncinya agar bisa optimal. Oke, lanjut teman-teman. Seperti yang telah saya sampaikan tadi, bahwasanya kita akan mencari baris kunci A. Nah, kenapa A, teman-teman? Karena kita akan mencari apakah ketika kita sudah mengisi semua kolom ini dan menentukan baris kuncinya A bisa optimal atau tidak. Nah, baris A teman-teman, 12/3 sama dengan 4. Baris B, 1/0 tak terdefinisi. Baris C, 1 dibagi min 2 sama dengan min 0,5, negatif atau tidak valid. Makanya kita ke baris kunci A saja. Ini ya teman-teman, sini sudah terisi baris kunci A kolom X1. Nah, ini dia teman-teman, saya sudah mengisi seperti tabel yang saya buat ini seperti yang sebelum-sebelumnya. Iterasi 3. Nah, ini teman-teman, kita akan kembali membuat tabel baru dan saya akan menjelaskannya. Bagian A, baris baru A, baris A lama dibagi 3. Mana nih baris A lama? Ini yang di atas tadi ya teman-teman, dibagi 3. Baris B, koefisien X1 sama dengan 0 atau tidak berubah. Nah ini dia teman-teman, 0. Ini dia, tidak berubah. Baris C lama dikurang min 2 dikali baris A baru. D, baris Z lama min 1 dikali baris A baru. Ini nih teman-teman, saya sudah buat kembali tabel iterasi 3. Nih, ada variabel dasar X1, X2, X3, S1, S2, R1, R2 dan nilai kanannya. Di sini saya sudah mengisinya. Gimana cara menganalisisnya teman-teman? Kenapa ini bisa semua terisi? Ya, karena semua koefisien di baris Z 0, 0, 0, min 1/3, min 5/3, 5/3 dikurang M dan min 2 dikurang M. Ini nah teman-teman, ini kan ada 0, 0, 0, min 3/3, min 5/3, 5/3 dikurang M. Ini min 2 dikurang M. Untuk minimal semua lebih kecil dari 0. Nah ini teman-teman, lebih kecil 0, 0, 0, min 1/3 kan lebih kecil dari 0 tuh. Min 5, 5 dikurang 3 dikurang M. Itu kan lebih hasilnya nanti, hasil dari sini teman-teman itu pasti lebih kecil dari 0. Apalagi min 2 dikurang M. Nah, jadi teman-teman, untuk minimasi semua lebih kecil atau sama dengan 0. Nah, di sini sudah optimal. Nah, sekarang karena sudah optimal teman-teman, kita akan masuk pada penyelesaian akhir. Pertama, nilai variabel keputusan atau nilai kanan X1 sama dengan 4, X2 sama dengan 1, X3 sama dengan 9, dan kita substitusikan ke nilai fungsi tujuan. Z sama dengan min 3 dikali 1 ditambah X2 ditambah X3. Nih, kita substitusikan ke nilai fungsi tujuan. Z min 3 X1 ditambah X2 ditambah X3. Z sama dengan min 3 dikali 4 ditambah 1 tambah 9. Z sama dengan min 12 ditambah 10. Z sama dengan min 2. Jadi teman-teman, nilai minimum fungsi tujuan Z adalah min 2. Sekian saja, terima kasih, Yahoo.